Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir di masjid, salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah setelah selesai salat maghrib kita masih bisa melanjutkan dengan zikir, dan juga sekarang ini kita melakukan kajian ba'da maghrib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasaihul Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-23 dari bab rubai. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad ini dengan membahas makalah yang ke-24 masih dari bab rubai. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatur rabi'atu wal ishrun. Makalah yang ke-24. An Muhammadin ibni Ahmad rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla. Makalah yang ke-24 ini dari Muhammad bin Ahmad, semoga Allah merahmatinya, terkait dengan firman Allah, wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyan minas salihin. Ini hanya disebut potongan bagian akhir, ya. Ayat ini merupakan ayat yang ke-39 dari surat Ali Imran, ya, yang lengkapnya, ya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidaw wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Jadi ayat ini merupakan
ayat yang menginformasikan bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria, yang keturunan itu oleh Allah kemudian disebutkan langsung namanya Yahya, ya, dan memiliki tadi itu ya sifat-sifat sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas salihin, ya. Sebelumnya ada lagi musaddiqan lima musaddiqan bi kalimatin minallahi, ya, itu ya. Dan itu merupakan respon Allah pada ayat yang sebelumnya, ayat 38, ayat 8 itu merupakan doa Nabi Zakaria yang memohon pada Allah untuk diberi keturunan anak yang saleh, ya. Lalu kemudian Allah menginformasikan lewat malaikat, ya, ketika Zakaria ini sedang sholat, ya, berdiri di mihrab, ya, bahwa Allah akan memberikan anak yang bernama Zakaria yang membenarkan kitab yang datang dari Allah, ya. Lalu kemudian ini, ya, punya sifat, ya, wasayyidan. Jadi Nabi Yahya itu oleh Allah diberi sebutan dengan Sayyid. Sayyid itu ya tuan, ya, bendoro, ya, yang dijadikan panutan tentu saja, ya. Wahasuran, ya. Wahasuran itu mampu menahan syahwat, ya. Ini oleh Ibnu Nawawi diberi penjelasan aila yarghabu fin nisa'i, ya. Maksudnya hasuran itu yang tadi saya sebut dengan bisa menahan nafsu terhadap wanita itu. Nabi Yahya itu tidak menyukai wanita, ya. La li'ajzin, bukan karena Nabi Isa itu tidak mampu, ya. Ya. Ya, tidak mampu itu kalau kaitannya dengan wanita itu ya impoten lah, ya, ya, tegasnya itu, ya. Bukan karena itu, ya. Bal liman aisyahwati faqat. Tetapi ketidakinginan Nabi Yahya terhadap wanita itu betul-betul hanya untuk mencegah syahwat saja, tidak ada alasan lain. Bukan karena tidak mampu tadi, bukan, ya. Wanabiyan, dan Yahya itu nanti juga akan menjadi nabi minas salihina, dari golongan orang-orang yang saleh, ya. Jadi sekali lagi, ya, ayat 39 surat Al-Imran ini merupakan respon yang Allah berikan kepada doa Nabi Zakaria yang dimohonkan di dalam ayat sebelumnya, ayat 38, ya. Dan ketika menginformasikan terkait dengan hadirnya anak yang bernama Yahya itu, ya, namanya eksplisit disebutkan oleh Allah sendiri, ya. Itu kemudian Yahya diberi sifat oleh Allah sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Ya. Sayyid itu ya yang dijadikan panutan, ya, ya, tuan, ya, bendoro, begitu, ya. Hasuro tadi, ya, jelas, ya, tidak senang terhadap wanita, tapi tidak senangnya itu bukan karena tidak mampu atau impoten, ya, tapi tidak, semata-mata hanya karena memang mencegah syahwat, tidak ada alasan lain, serta menjadi nabi dari orang-orang yang saleh. Nah, qala Syekh Muhammad, ya, lalu kemudian berkatalah Syekh Muhammad, ya, ketika mengomentari ayat ini, ya,
Jadi Syekh Muhammad ini posisinya dalam mengomentari ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Yahya itu memiliki sifat sayyid, hasur, dan nabi tadi itu, ya, dengan pernyataan begini, ya. Dzakarallahu sayyidana Yahya alaihi salam, ya. Allah menyebut bendara kita, tuan kita, ya, yakni Nabi Yahya alaihissalam, sayyidan, sebagai sayyid, sebagai yang diagungkan itu, ya, sebagai tuan tadi itu. Wa huwa abduh, ya. Ya. Padahal Yahya itu kan hamba Allah, ya. Ya. Jadi Muhammad bin Ahmad ini ingin menjelaskan mengapa Allah itu kok memberikan gelar kepada Nabi Yahya itu sebagai sayyid, sebagai tuan, sebagai bendoro. Padahal Nabi Yahya itu abduhu, kawulanya Allah, hambanya Allah. Loh, ini kan seakan-akan terjadi kontradiksi itu, ya. Wong kawula kok disebut tuan, ya. Ini kan agak aneh ini, ya, ya, gitu. Lah, Muhammad bin Ahmad ini kemudian memberikan penjelasan, ya, li'annahu alaihi salam, karena sesungguhnya Nabi Yahya alaihi salam karena, ya, ghaliban ala arba'ati asya'a, ya. Jadi Nabi Yahya itu meskipun hamba Allah, tapi oleh Allah disebut sebagai tuan, sebagai sayyid, itu karena Nabi Yahya ini mampu mengalahkan 4 hal, ya. Alal hawa, wa ala iblis, wa ala lisan, wa ala ghadab, ya. Ya. Ini singkat sekali ini, makalah ke-24 ini. Imam Nawawi tanpa memberikan syarah sama sekali, ya. Jadi Nabi Yahya itu oleh Allah disebut sebagai sayyid, sebagai tuan, sebagai bendoro, ya. Ya. Padahal beliau itu hamba Allah, ya. Itu dengan alasan karena Nabi Yahya itu luar biasa. Nabi Yahya itu mampu mengalahkan 4 hal, ya. Yang pertama, mampu mengalahkan hawa nafsu. Yang kedua, mampu mengalahkan iblis, ya. Yang ketiga, mampu mengalahkan lisan. Dan yang keempat, mampu mengalahkan marah, ya. Ya, mari kita coba untuk jelaskan satu persatu, ya. Mengalahkan hawa nafsu, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu itu luar biasa, karena hawa nafsu itu kan memang didesain oleh Allah sedemikian rupa untuk ammaratum bisu, ya. Jadi mengajak kepada keburukan, ya. Ya. Jadi kecenderungan jiwa, tapi kecenderungannya itu terhadap kesenangan-kesenangan yang cenderung menyimpang, ya. Nah, ini dibutuhkan, ya, perjuangan luar biasa itu untuk bisa mengalahkan hawa nafsu itu, ya. Tidak mudah itu, ya. Wong nyatanya yang namanya manusia itu, ya, punya kecenderungan yang macam-macam, ya. Nah, yang macam-macam tadi itu, yang cenderung kepada hal yang buruk-buruk itu, ya, itulah yang disebut dengan hawa, ya. Makanya hawa itu kalau kemudian dituruti akan bisa menjatuhkan
posisi manusia dari posisinya yang sangat tinggi ya kepada posisi yang sangat rendah ya. Makanya secara kebahasaan Hawa itu sendiri artinya itu diantaranya ya, Hawa itu artinya banyak, diantaranya secara kebahasaan itu artinya sakoto min uluwin, jatuh dari tempat yang tinggi ya. Ya, makanya orang yang tidak bisa menahan nafsunya lalu kemudian terkalahkan oleh nafsunya ya, oh itu apa namanya, bisa tadi jatuh ke tempat yang apa namanya rendah sekali itu ya, terjerembab betul itu, makbrek betul itu jatuhnya itu ya. Saya kira banyak tuh ya orang yang asalnya baik tapi kemudian tergoda apa misalnya karena harta ya, ya itu kan hawa itu ya, keinginan itu ya, lalu kemudian sampai direwangi korupsi ya, korupsi narak kondangan tak apa-apa ya, kondangan ya, kondangan akhirnya ya diproses ya, setelah dijatuhi hukuman ya masuk KPK ya, Masya Allah ya, yang semula sangat terhormat ya dipuja-puja orang, begitu masuk apa tahanan KPK berwarna apa itu orange itu ya jatuh dia, jatuh ya. Apalagi tergoda karena wanita ya, ya tergoda karena wanita ya, ya. Sudah banyak kan saya kira ya kasus ya yang karena tergoda wanita itu ya semula sangat terhormat tapi kemudian ya apa namanya tiba-tiba ya kemudian lalu jatuh itu ya. Nah ini apa namanya, Hawa emang begitu, Hawa itu selalu mengajak kepada apa namanya keburukan tadi itu, innan nafsa la ammaratun bisu itu ya, illa ma rahima rabbi, kecuali yang memang Allah berikan rahmat kepadanya ya. Nah oleh karena itu yang namanya syahwat nafsu itu memang tidak harus dibunuh ya, tidak harus dihabisi, tidak, tetapi ditundukkan ya, ditundukkan ya. Kalau kita tuh jadi manusia kok sampai tidak punya hawa nafsu sama sekali, tidak punya syahwat sama sekali ya malah repot juga nanti ya. Wong orang itu ya ada keinginan untuk makan, ya makan sewajarnya ya. Untuk apa? Kepentingan tubuh kita, supaya tubuh kita ini tegak berdiri ya, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah ya. Lu kalau kita sampai tidak punya nafsu makan sama sekali ya, wah bisa sakit kita malahan. Bahkan kalau tidak mau makan sama sekali, lama-lama bisa wassalam kan ya. Begitu ya. Jadi nafsu itu masih perlu ya. Ya. Nah itu. Tapi harus ditundukkan tadi itu ya, ditundukkan. Mengalahkan di sini konotasinya ditundukkan ya, ditundukkan, tidak harus dibunuh. Tidak harus membunuh ya. Nafsu apalagi seksual ya terhadap wanita itu ya tidak harus dibunuh ya. Lu kalau misalnya kita tidak punya nafsu terhadap wanita, lu nanti bagaimana nasib keturunan kita? Punah nanti manusia itu. Ya. Yang penting kemudian dijaga dengan baik, ditundukkan secara baik. Ya. Nah, begitu. Ya. Dan keinginan-keinginan yang lain, syahwat-syahwat yang lain, hawa nafsu yang lain itu sekali lagi harus ditundukkan. Nah, Nabi Yahya itu punya kemampuan untuk menundukkan nafsu tadi itu, sampai kemudian beliau diberi gelar Sayyid dan Hasur tadi, yang bisa menahan nafsu tadi itu ya, sampai tidak menyenangi wanita tadi itu ya. Nah kita tidak harus sampai pada level itu ya, sekali lagi bolehlah senang wanita boleh, tapi ya dinikahi ya dengan cara yang baik ya, lalu muasyarah bil ma'ruf ya, begitu saja ya, yang wajar-wajar saja ya. Oke. Lalu yang berikutnya,
Nabi Yahya ini ya. Kalau tadi saya menyebut Nabi Isa berarti keliru lidah saya ya. Jadi yang betul Nabi Yahya. Nabi Yahya itu ghaliban ala iblis ya. Mampu menundukkan iblis. Ya. Wah, kalau iblis ini kan saya kira kita semua sudah tahu ya. Jadi iblis ini aba wastakbar ketika dulu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis membantah, membangkang, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, dia merasa lebih hebat dari Nabi Adam. Ya, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam. Ya, aku ini kau ciptakan dari api sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Loh kok aku kon sujud karo Adam? Ya, ya. Kira gamanya gitu ya, membangkang iblis itu. Ya, lalu kemudian iblis itu kemudian oleh Allah tetapkan sebagai sesat ya, dan diusir ya tentu saja dari surga ya, kemudian lalu ya cuma iblis ini kemudian kan meminta kepada Allah ya, oke, aku tetapkan aku sebagai sesat dan nanti akan dimasukkan neraka, boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, tapi aku minta ya, ini permintaan iblis itu kepada Allah itu, tolong aku diberi tangguh ya, untuk hidup selama-lamanya dan untuk menggoda Adam dan keturunannya ya sampai nanti hari kiamat. Ya. Dan itu oleh Allah dikabulkan, ya, oleh Allah dikabulkan. Itu sehingga makanya iblis itu ya memang pekerjaannya ya menggoda manusia ya. Lah menggoda manusia untuk apa? Ya supaya manusia menjadi sesat. Ya. Dan kalau sesat ya innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Jadi iblis itu ngajak manusia supaya sesat itu supaya nanti itu mau bersama-sama dengan iblis menghuni neraka sa'ir ya. Jadi kalau kita itu mau digoda iblis berarti ya kita harus siap-siap mau menjadi tetangganya setan nanti di neraka sa'ir. Ya. Ya. Oleh karena itu iblis ini harus dilawan. Ya. Semua godaan setan harus dilawan. Ya. Ya. Makanya Allah memberikan tips ya. Wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'id billah. Kalau ada godaan setan ya segera kamu berlindung, mohon supaya dilindungi Allah dari godaan setan. Ya. Itu kiat yang Allah berikan supaya terhindar dari godaan setan. Ya. Nah, sekali lagi kita sebagai manusia ya ini ya kadang-kadang ya berhasil ya melawan godaan setan itu, tapi kadang-kadang gagal. Makanya kemudian kadang-kadang kita itu lalu kemudian berbuat dosa. Nah, ketika kita berbuat dosa itulah makanya kemudian kita itu berarti gagal di dalam mengalahkan pertarungan dengan setan atau iblis tadi itu. Ya. Lah Nabi Yahya itu oleh Allah diberi kemampuan untuk mampu mengalahkan iblis itu. Ya, sehingga ya tentu saja karena mau mengalahkan iblis tidak pernah tergoda oleh iblis ini. Nah kita sebagai manusia biasa ya kalau toh misalnya suatu ketika kalah ya wajar manusia biasa ya toh. Tapi ya jangan sampai kalah terus. Jangan sampai kalah terus ya. Pesannya Allah itu kan terhadap iblis itu kita ya harus betul-betul fight ya. Harus betul-betul menganggap setan itu ya, iblis itu sebagai musuh kita yang memang harus kita perangi. Wong kita sudah perang aja kadang-kadang kita sok masih kalah, apalagi kok menjadikan iblis, menjadikan setan itu sebagai teman ya sudah ya. Lewat pasti kita ya itu. Saya selesaikan saja ya, singkat-singkat saja. Ini karena memang singkat ya makalahnya. Lalu yang berikutnya ghaliban 'alal lisan. Ya. Nabi Yahya ini diberi oleh Allah kemampuan untuk mengalahkan lisan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya lisan kita ini kan memang yang kemarin baru saja juga sudah kita bahas ya, merupakan sumber
malapetaka yang paling besar bagi manusia, ya. Jadi banyak dosa yang lahir dari lisan kita, ya. Sampai-sampai Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu bab khusus yang berbicara mengenai bahaya lisan itu. Ada 20 lebih itu bahaya lisan itu. Nah, itu menunjukkan betapa yang namanya lisan itu memang perlu dijaga, perlu dikendalikan sedemikian rupa, jangan sampai lisan itu yang tentu saja kalau digunakan untuk kebaikan, berkata yang baik, untuk zikir, untuk mengajar, untuk baca Quran, itu kan baik-baik ya. Tapi kalau enggak, sebaliknya juga bisa sangat berbahaya ketika digunakan untuk berbohong, untuk memfitnah, untuk mengadu domba, untuk mencaci maki, untuk membuli. Masya Allah itu dosanya besar sekali, ya. Sehingga ada pepatah yang menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, ya. Lah menjaga lisan ini juga susahnya bukan main, ya. Ya nyatanya kita itu ya Allah, untuk orang ngerasani wong ya angel ra karuan iki, ya. Agar ketemu wong kok ada kecenderungan terus ngomongnya wong, ya. Nah, ini sedapat mungkin dikendalikan betul, ya. Nah, Nabi Yahya ini sekali lagi sampai diberi gelar Sayyidan itu oleh ini tadi, ya, ulama yang bernama Muhammad bin Ahmad ini karena kemampuan Nabi Yahya untuk bisa menjaga lisan itu, menundukkan lisan itu, sehingga lisan itu hanya digunakan untuk berkata yang baik, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah hendaknya dia berkata yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik hendaknya diam, ya. Nah, sekarang ini, ya, di era digital ini, Masya Allah, ya, ternyata yang terkait dengan lisan itu sekarang ini berlaku juga untuk jari jemari kita ini. Ya, jadi semua hukum yang berkaitan dengan lisan bukan berpindah, berlaku juga, ya, berlaku juga untuk jari jemari kita ini, ya, jari jemari kita ini, Masya Allah, ya, jari jemari kita ini ya bisa membuli, bisa memfitnah, bisa berbohong, ya, bisa apa saja sebagaimana yang bisa dilakukan oleh lisan kita itu. Oleh karena itu hati-hati. Ya, jadi sekarang ini kalau dinyatakan sebagai menjaga lisan, ya, harus ditambahi dengan menjaga jari jemari, ya, itu. Ya. Yang terakhir wa'adal khodobi, ya. Nabi Yahya itu sampai diberi gelar oleh Allah Sayyidan itu, ya. Padahal beliau itu adalah hamba Allah itu karena Nabi Yahya itu mampu untuk menundukkan emosi yang berupa marah itu, ya. Ya, marah ini kan luar biasa, ya. Kadang-kadang kalau sudah terlanjur tidak terkendali, ya, itu meletup-letup sampai kemudian membahayakan sekali. Ya. Oleh karena itu, ya, Masya Allah, ya, yang terkait dengan marah itu Nabi berkali-kali menyatakan la tahdzab walakal jannah itu, ya, yang sering disampaikan anak-anak TK kita itu kan, anak TK itu pasti mesti diajari itu, la tahdzab walakal jannah, la tahdzab walakal jannah, jangan marah, ya, kalau kamu bisa tidak marah maka imbalannya adalah surga, Masya Allah, ya. Nah, ya, sebenarnya marah itu ya alami, ya, itu manusiawi, ya. Jadi kalau orang kok sampai tidak pernah marah sama sekali, ya bukan manusia. Wong manusia itu ya wajar kalau suatu ketika marah. Tapi Al-Quran menyatakan
ketika marah itu hendaknya ditahan. Ya, makanya ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran itu bukan orang yang tidak pernah marah ternyata. Ya, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan marah. Jadi kalau marah ditahan, tidak dilampiaskan itu ya. Kalau suatu ketika marah itu wajar lah, masih manusia ya. Tapi yang penting kalau marah jangan dilampiaskan. Makanya Kanjeng Nabi itu sampai memberikan tips itu ya. Kalau marahnya itu sedang berdiri hendaknya duduk. Kalau marahnya duduk hendaknya berbaring, tiduran ya. Ya, kalau sudah tiduran kok masih marah itu ya, insya Allah marahnya orang membayani ya. Ya. Tapi biasanya orang itu kalau marah sebaliknya, bu asale turu jadi lungguh, asale lungguh jadi ngadeg, asale orang nyekel apa-apa jadi nyekel apa-apa, asale sing dicekel ning tangan suwe-suwe melayang. Nah, itu kadang-kadang itu yang kalau sudah dilampiaskan itu, ya. Nah, sekali lagi Nabi mengajarkan kepada kita untuk betul-betul kalau marah itu ditahan. Dan itulah Al-Quran ajarannya ya. Ciri orang yang bertakwa itu ternyata mampu menahan marah ya. Jadi kalau marah ditahan ya. Nah, di antara kiat juga kalau marah itu hendaknya kita disuruh berwudu karena marah itu panas ya, karena godaan setan. Insya Allah kalau diwuduin itu akan menjadi lerem. Dan tentu saja ya dengan ta'awudz tadi itu ya. Mohon perlindungan kepada Allah supaya dihindarkan dari godaan setan. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah ya lerem, insya Allah ya. Tapi sekali lagi memang tidak mudah, ini teori ya. Ya mari teori dipraktekkan semampu kita ya. Nah, tapi yang jelas ini sekali lagi Nabi Isa mampu semua ini ya, mengalahkan empat-empatnya ini. Ya kalau kita itu ya tadi itulah, kadang-kadang itu ya kalah ya, kadang-kadang kita kalah terus terang saja itu menghadapi empat hal ini tadi itu ya. Kadang-kadang kita yang masih marah, kadang-kadang kita itu yang masih menuruti hawa nafsu, kadang-kadang kita itu yang masih kalah dengan setan, kadang-kadang kita yang masih tidak bisa mengontrol lisan kita ya, dan itu wajar. Dan kalau misalnya kok seperti itu ya, tidak ada jalan lain kecuali kemudian segera beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi Yahya seperti itu wajar, Nabi itu kan maksum ya, dijaga dari berbuat salah. Ya itu aja ya. Kita manusia ya dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi sekali lagi dengan mengaji seperti ini, kita tahu seperti ini, mudah-mudahan ya ketika kita itu tergoda setan ya ingat kisahnya Nabi Yahya ya. Mudah-mudahan kita bisa menahan diri ya. Ketika lisan kita mau berbuat tidak baik, ingat kisah Nabi Yahya ini ya. Ketika digoda dengan hawa ya, ingat kisahnya Nabi Yahya ini ya. Mudah-mudahan dengan ingat ini kemudian lalu kita sedikit banyak bisa mengurangi ya tensi kekalahan kita itu. Mudah-mudahan kemenangan kita itu lebih banyak lah. Kalau suatu ketika kalah itu sekali lagi wajar karena kita masih manusia dan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk diampunkan selama kita masih mau beristighfar kepadanya ya. Ya, jadi itulah enaknya orang Islam itu ya. Kalau suatu ketika tergelincir, tidak kok kemudian tergelincir selamanya, enggak. Masih ada kemungkinan untuk bisa bangkit asal kita mau bangkit dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.